Halo para sobat baku hantam, bertemu dengan Mimin lagi di channel Diskusi Manga. Pertarungan Taoman dan Tenjiku akhirnya telah selesai, yang mengakibatkan kematian dari Sanoema, Kurokawa Izana, dan Kisaki Teta, serta takdir Taoman yang diharuskan untuk dibubarkan. Dan sebelum melakukan perpisahan, seluruh member Taoman ingin membuat time capsule, yang mana sebuah tulisan atau benda yang akan mereka buka selama 12 tahun ke depan. Dan keesokan harinya, Takemichi bertemu dengan Hina. Di taman itu, Takemichi lalu mengutarakan isi hatinya dan berkata, "Aku tidak memiliki kemampuan spesial dan aku juga tidaklah kaya, tapi aku ingin membuatmu bahagia lebih dari siapapun. Jadi kumohon, menikahlah denganku." Hina yang mendengarkan perkataan Takemichi lalu meneteskan air mata. Takemichi lalu menyambung ucapannya, "Dalam 12 tahun, mari kita menikah." Lalu Takemichi bertemu dengan Naoto dan mengajaknya untuk berjabat tangan dan berkata, "Chifuyu, Hina, mari bertemu kembali di masa depan." Dan sebuah time lapse pun terjadi. Time lapse sukses. Kali ini kembalilah Takemichi ke masa depan. Takemichi yang baru sadar lalu disambut dengan setelan jas tuxedo dan bunyi bel. Kemudian datanglah Hina dan berteriak, "Takemichi, resepsi pernikahannya sudah mau dimulai." Kemudian Hina lalu menarik tangan Takemichi. Lantas di sana terlihat Draken dan Chifuyu yang memarahi Takemichi karena begitu lambat. Dan terlihatlah Pachin bersama mempelai wanita mulai memasuki ruangan. Takemichi sungguh terkejut karena ini adalah pernikahan dari Pachin. Selain itu, Takemichi juga terdiam ketika melihat semua orang di tempat itu dan berkata dalam hati, "Kalian semua selamat." Kalian semua tertawa bahagia. Dan Hina bertanya, "Ada apa, Takemichi?" Takemichi lalu meneteskan air mata dan berucap, "Aku hanya tidak bisa mempercayainya. Tapi dengan semua yang terjadi di sekitarku, aku telah melewatkan sesuatu yang sangat penting." Akhirnya masa depan yang diharapkan Takemichi pun tiba. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Well, seperti biasa, sebelum lanjut, Mimin saranin bikin kopi, siapin cemilan, duduk manis, dan jangan lupa kencangkan sabuk pengaman dan segera tekan tombol loncengnya. Dan mari kita fokus dengerin storytelling Tokyo Revengers Archbound 10 versi dari channel Edan ini. Let's go! Hina lalu bertanya kepada Takemichi, "Kau baru kembali dari masa lalu, benar kan?" Takemichi yang mendengarnya lalu terkejut. Kemudian Hina dengan meneteskan air mata dan berkata, "Selamat datang kembali, Takemichi." Kemudian Takemichi lalu menangis mendengarkan perkataan dari Hina. Selain itu, bukan hanya Hina yang menunggu Takemichi. Kemudian Chifuyu menyapa Takemichi dan berkata, "Kami tersenyum karena kami sudah menunggu selama 12 tahun. Jadi apa yang kau hancurkan, Takemichi?" ucap Chifuyu sambil tersenyum. "Ini pembicaraan yang gila, tapi fakta kita masih hidup sekarang. Semuanya berkatmu, Takemichi," tambah Draken yang tiba-tiba ikut dalam perbincangan tersebut. Kemudian Draken dan Chifuyu secara kompak berkata, "Terima kasih, Takemichi." Mendengarkan hal itu, Takemichi lalu menangis mengeluarkan air matanya karena mengetahui semuanya sudah berubah. Pachin mewarisi bisnis orang tuanya. Peian menjadi penasihatnya Pachin. Mitsuya sekarang adalah perancang busana. Hakai menjadi model dan Yuzuha adalah manajer Hakai. Kawata bersaudara, sekarang mereka memiliki kedai ramen.
Chifuyu memiliki toko hewan dan Kazutora membantunya di toko. Draken dan Inui memiliki bengkel sepeda motor. Dan di saat Takemichi termenung, datanglah orang yang paling ia harapkan untuk hidup. Dia adalah Naoto Tachibana. Datang dan menyapa Takemichi dan berkata, "Aku tahu kau akan berhasil," ucap Naoto. Takemichi yang melihat Naoto, dia lalu spontan dan melompat untuk memeluk Naoto seerat mungkin dan berkata, "Naoto, aku senang kau masih hidup." Dan Naoto tersenyum dan berkata, "Misi selesai, Takemichi. Kita sudah sampai di mana kakakku masih hidup." Takemichi yang mendengarkan hal itu lalu menyadari suatu hal. Ini adalah masa depan yang terbaik dari yang terbaik yang pernah ia alami. Dan ia berkata, "Ngomong-ngomong, di mana Maiki?" Draken dan Chifuyu lalu menjawabnya dengan sebuah senyuman bahwa Maiki sekarang berada di luar negeri karena mengelola restoran yang sangat besar. Takemichi lalu terkejut dan takjub mendengar pernyataan dari mereka berdua tentang keberadaan Maiki. Lalu di tengah jalan pulang, Hina dan Takemichi berjalan bersama-sama. Di tengah jalan, Hina memberitahu Takemichi bahwa mereka berdua akan menikah 3 bulan lagi. Dan Hina merasa sangat senang karena ini adalah hal yang paling ia tunggu-tunggu. Dan berkata kepada Takemichi, "Ayo, bahagia bersama-sama." Hari pun berlalu dan Takemichi mendapati dirinya kembali lagi ke apartemen kumuh miliknya. Ia pun merasa bahagia kembali ke tempat itu. Seperti biasa, Takemichi menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi. Dan sekali lagi mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan. Karena di berita TV yang menampilkan cuplikan eksklusif mengenai geng Bonten, Takemichi menyadari sesuatu bahwa di sana ada hal yang ganjil. Karena terlihat sosok yang tidak asing di mata Takemichi menggunakan tato yang tak asing pula. Well, keesokan harinya, Takemichi dan Hina mampir ke kedai ramen milik Kawata bersaudara. Di sana, Takemichi bertanya kepada Smiley mengenai kabar tentang Maiki. Smiley lalu menjawab bahwa dia tidak mengetahui apapun karena ia sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Maiki sejak 10 tahun yang lalu. Dan hanya Draken yang pernah bertemu dengan Maiki, ucap dari Smiley. Takemichi terkejut dan melihat ke arah anting milik Hina hingga ia menyadari bahwa tato yang dilihatnya kemarin itu menyerupai motif anting yang pernah dipakai oleh Izana. Tanpa pikir panjang, Takemichi lalu pergi dan menemui Draken karena merasa khawatir jika orang yang berambut putih itu adalah Maiki. Hingga tibalah Takemichi di bengkel motor milik Draken. Di sana, Takemichi bertanya kepada Draken, kenapa dia harus berbohong kepada Takemichi, dan bercerita kalau dia kemarin melihat berita dan di sana ada sosok yang menyerupai dengan Izana. Draken lalu terdiam dan berkata bahwa Maiki telah mengucapkan selamat tinggal tepat 12 tahun yang lalu saat Takemichi kembali ke masa depan. Dan alasan Draken menyembunyikannya adalah karena ia ingin hidup Takemichi menjadi lebih bahagia. Dan sebuah perkataan Draken menggetarkan hati milik Takemichi. Tolong berhentilah untuk mencari tahu tentang Maiki. Terakhir kali aku bertemu dengannya 12 tahun yang lalu. Dia tidak sama dengan Maiki yang kukenal. Kemudian keesokan harinya, Takemichi menemui Naoto untuk menanyai informasi mengenai geng Bonten. Naoto pun lalu berkata kepada Takemichi jika organisasi kriminal terburuk Jepang saat ini adalah Bonten, perjudian, prostitusi, dan pembunuhan. Semua jenis kejahatan pasti berhubungan dengan Bonten. Bahkan polisi tidak bisa mendapatkan informasi dari mereka. Dengan kata lain,
Mereka sama seperti geng Tokyo Manji di masa depan yang berganti. Dan pria yang berambut putih itu adalah pimpinan mereka, bukan Kurokawa Izana. Pria berambut putih itu sebelumnya dikenal sebagai Maiki yang tak terkalahkan. Pimpinan tertinggi Bonten adalah dia, Sano Manjiro. Berita mengejutkan pun muncul di masa depan yang seharusnya membahagiakan. Lantas, apa niat Maiki yang sesungguhnya? Lalu scene pun berganti ke seorang pria berambut panjang yang sedang mengeksekusi 3 orang pria menggunakan pistolnya. Dan pria itu dikenal sebagai orang nomor 2 di Bonten. Dia adalah Sanju Haruchihyo. Bagi yang belum tahu, Sanju itu adalah tangan kanan milik Mucho pada divisi kelima Taoman. Serta di sini juga memperlihatkan formasi Bonten yang sesungguhnya. Nomor 3 di Bonten, Kakucho. Bonten eksekutif, Mochizuki Kanji. Bonten eksekutif, Haitani Ran. Bonten eksekutif, Haitani Rindo. Bonten eksekutif, Kokonoi Hajime. Dan Bonten advisor, Akashi Takeomi. Serta leader of Bonten, Sano Manjiro. Dan scene lalu berganti kembali ke Takemichi dan Naoto. Takemichi menolak kenyataan yang dikatakan oleh Naoto dan berkata bahwa ia akan mencari dan bertemu dengan Maiki. Kemudian Naoto melarangnya karena Sano Manjiro kali ini tidaklah sama dengan 12 tahun yang lalu. Takemichi kemudian mengajak Naoto untuk berjabat tangan dan Naoto pun menolaknya. Lalu meminta Takemichi untuk melupakan tentang Sano Manjiro dan menjalani hidup bahagia di masa depan kali ini. Takemichi lalu menangis dan berkata kepada Naoto bahwa jika bukan karena Maiki, dia tidak akan bisa berada di sini. Naoto akhirnya terenyuh karena mendengarkan perkataan dari Takemichi. Hingga akhirnya mereka berdua berjabat tangan. Tetapi di saat mereka berjabat tangan, tidaklah terjadi lompatan waktu. Takemichi dan Naoto pun terkejut. Naoto lalu menyimpulkan bahwa hal ini tidak akan bekerja lagi. Kemungkinan besar bahwa pemicunya tidaklah berfungsi tanpa dorongan kuat untuk mengubah ke masa lalu. Hingga Takemichi bertemu dengan Chifuyu dan menceritakan segalanya. Dan bahwa ia benar-benar ingin bertemu dengan Maiki. Tetapi di sini Chifuyu yang sudah melakukan banyak sekali penyelidikan setelah menghilangnya Maiki. Tapi pada akhirnya Chifuyu tidak bisa menemukan satu petunjuk apapun. Dan justru menyarankan kepada Takemichi untuk menjalani hidupnya karena Takemichi dan Hinata sedang dalam perjalanan di jalan yang penting untuk menuju kebahagiaan. Kemudian setelah bertemu Chifuyu, Takemichi memutuskan untuk pulang. Tetapi isi kepalanya masih dipenuhi dengan Maiki. Hingga Kazutora datang dan menegurnya dan berkata, jika Maiki itu tidak akan berubah sama sekali. Karena ia adalah tipe orang yang tidak akan menunjukkan kelemahannya di depan orang lain. Dan selalu menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dan di sini Kazutora menyatakan bahwa ia mendukung penuh Takemichi. Dan bilang kepada Takemichi jika ia akan mengumpulkan informasi mengenai Bonten. Waktu pun berlalu dan sekarang tanggal 19 Juni. Dan itu sudah berlalu sekitar 2,5 bulan Takemichi mencari informasi mengenai Maiki. Hingga ponsel Takemichi pun berdering. Itu adalah telepon dari Hakai dan mengajak Takemichi untuk membuka time kapsul milik mereka. Tepat 19 Juni 2018, di mana itu adalah tepat 12 tahun dari hari ulang tahun Taoman. Para member akhirnya berkumpul dan membuka time kapsul milik mereka masing-masing. Banyak sekali kenangan yang tersimpan di sana.
Chifuyu memasukkan majalah pesawat karena ia ingin menjadi seorang pilot. Hakai memasukkan surat yang berisi bahwa ia ingin menjadi astronot. Mitsuya memasukkan boneka jelek miliknya. Smiley memasukkan surat yang berisi cita-citanya untuk menjadi seorang pembawa acara. Dan Raken memasukkan foto di mana Tauman dalam formasi terkuat mereka. Dan sebuah surat yang berisikan, untuk Ryu Gujiken di masa depan. Apa kabarmu? Apa kau masih bermain sepeda motor? Apa kau sudah menikah? Kau punya anak? Apa kau masih mengikuti Maiki? Aku telah sampai di persimpangan dan Tauman sudah bubar. Aku tidak keberatan dengan keputusan akhir. Aku mengatakan itu di depan semua orang. Sebenarnya aku sangat menyesalinya. Hanya Tauman yang kupunya. Aku tidak yakin jika semua orang merasakan yang sama sepertiku. Aku sangat gelisah. Aku menangis. Tapi aku yakin Maiki lah yang lebih menderita. Jadi aku menuliskan semua penyesalanku di sini. Kuharap aku tidak melupakan ini. Emma selamanya akan bersamamu. Isi dari time kapsul milik Draken. Hingga tibalah untuk time kapsul terakhir. Itu adalah sebuah surat dari Maiki. Dan Takemichi memutuskan untuk membaca surat dari Maiki itu. Karena mungkin akan ada petunjuk di dalamnya. Untuk Sano Manjiro, dalam 12 tahun aku bertanya-tanya, apa yang kau lakukan? Aku sendiri tidak tahu. Tapi pastinya aku tahu Mitsuya akan menjadi perancang busana. Dan Hakai, karena dia mirip Mitsuya, pastinya ia akan bekerja di industri yang sama juga. Pacin, ia akan meneruskan usaha orang tuanya menjadi agen real estate. Peian pasti akan selalu mengikuti Pacin. Kalau Smiley dan Angry, mereka pasti akan melakukan hal-hal yang gila. Dan Kenshin hanya satu pilihannya. Pastinya dia akan memiliki bengkel sepeda motor. Dan Chifuyu, dia seharusnya melakukan sesuatu yang mengingatkannya dengan Baji. Dan Takemichi, jika kau dan Hina tidak berbahagia bersama, aku akan membunuhmu. Membubarkan Tauman bukan hanya untuk masa depanmu Takemichi, tapi juga untuk yang lain. Tauman bukanlah tempat yang tepat untuk mencari pengalaman yang akan membuat kalian menjadi dewasa. Jadi semuanya berpetualanglah untuk mencari nilai kehidupan kalian. Dan aku akan mengejar perjalananku sendiri untuk mencari apa yang penting bagiku. Tapi kau akan mengerti, benar? Dan mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi. Tidak peduli seberapa jauh, kita akan selalu terhubung. Ucap time kapsul yang dituliskan oleh Maiki. Hingga seluruh member menyadari bahwa mereka semua pasti akan selalu terhubung satu sama lain. Malam pun telah berlalu dan mereka melupakan kalau belum membaca time kapsul dari Takemichi. Takemichi yang merasa kesal lalu membukanya sendiri. Dan di sana justru ditemukan sebuah rekaman video. Padahal dulu Takemichi tidak pernah memasukkan benda itu. Hingga keesokan harinya, Takemichi pergi ke Akihabara untuk meminjam pemutar video. Dan di dalam rekaman itu tersimpan banyak sekali kenangan dari Maiki waktu masih bersama Emma dan Shinichiro. Takemichi lalu terkejut kenapa rekaman Maiki berada dalam time kapsul miliknya. Hingga video beralih ke Maiki 12 tahun yang lalu. Dan ini adalah sebuah pesan khusus untuk Takemichi. Video itu pun memperlihatkan Maiki yang berkata untuk Takemichi, dalam 12 tahun
aku sudah mengatakan banyak di dalam suratku. Tetapi ada sesuatu yang aku ingin tunjukkan khusus padamu. Ketika aku tidak bisa mengendalikan diriku, seolah-olah diriku yang lain, sebuah impulsif gelap. Aku takut aku akan menjadi seperti apa dalam 12 tahun lagi. Aku jelas tidak menyukai untuk diajak bergaul. Itu sebabnya aku mengucapkan selamat tinggal pada semua anggota Taoman. Kamu mengerti, aku tidak ingin semuanya terlibat denganku. Dan Takemichi, berjanjilah padaku, dalam 12 tahun, jauhi aku. Jangan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkanku atau semacamnya. Untuk berjalan di jalan ini, itu semua adalah keputusanku sendiri. Takemichi, kita tidak akan bertemu lagi. Jadi, biarkan aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Tolong jalani hidupmu dengan bahagia. Ya, rekaman itu pun ditutup dengan sebuah senyuman manis Maiki. Yang padahal di situ ia masih menyimpan sebuah rasa sakit penuh dengan penderitaan di dalam hatinya. Dan Takemichi memutuskan bahwa Maiki tidak rusak karena orang lain, tetapi melainkan karena sisi gelap yang ada pada dirinya sendiri. Takemichi pun pulang dan di tengah jalan ia bertemu dengan Kazutora yang telah mendapatkan informasi penting mengenai Bonten. Tetapi Takemichi justru menolaknya karena ia sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan Bonten. Dan beberapa hari telah berlalu. Mereka semua pun berkumpul di tempat Mitsuya karena Hina ia ingin mencoba gaun pernikahannya. Dan sungguh sosok Hina yang cantik berpadu dengan gaun yang indah membuat seluruh orang di sana pun lalu menatap takjub kepadanya. Hina lalu tersenyum ke Takemichi, tetapi Takemichi justru terdiam dan kemudian meneteskan air mata. Hina bertanya, "Apa yang salah, Takemichi?" Takemichi lalu menjawab, "Maafkan aku, Hina. Hanya saja saat aku bahagia, senyuman Maiki muncul di pikiranku." Dan sebuah ingatan terlintas di kepala Takemichi. Sebuah ingatan yang mana Takemichi berjanji akan memarahi Maiki jika ia melakukan hal yang buruk. Kemudian Takemichi juga ingat kalau Maiki selalu seperti itu, bahkan di saat sulit pun Maiki selalu tersenyum. Dengan ingatan tersebut, Takemichi dengan sorot mata yang tajam membulatkan tekad untuk pergi mencari Maiki. Takemichi pun pergi melakukan pencarian mengenai keberadaan Maiki. Tetapi kemanapun ia pergi, sesuai petunjuk dari Kazutora yang mendapatkan informasi tentang persembunyian Bonten, namun di sana tidaklah ditemukan apapun. Dan hanya pukulan dan hantamanlah yang Takemichi dapatkan. Hingga Kazutora meminta Takemichi untuk menghentikan ini semua, karena pernikahannya akan dilaksanakan dalam 3 hari ke depan. Mendengarkan permintaan dari Kazutora, Takemichi pun langsung menyendiri di area bowling, yang mana menurut informasi Kazutora bahwa geng Bonten dulu sering berada di sini. Dan benar, di saat Takemichi duduk, ada sosok pria yang mengacukan pistol tepat di kepalanya. Dan pria itu adalah Sanju dan berkata, "Jangan bergerak atau aku tembak." Takemichi pun lalu terkejut dan bertanya, "Kau siapa?" Tetapi Sanju justru menyuruh Takemichi untuk diam. Lalu derap langkah datang menghampiri Takemichi. Dan Sanju berkata, "Diamlah, bos akan berbicara." Mendengarkan itu, Takemichi menjadi terdiam dan tiba-tiba mendengarkan suara yang sangat ia kenali. "Ini masa depan terbaik, bukan?"
Takemichi. Jadi, apa yang ingin kau tanyakan? Ucap Maiki. Takemichi lalu mengangkat sebuah surat yang ia bawa dan berkata, "Aku ingin memberimu ini." "Dan apa itu?" jawab Maiki. "Ini adalah surat undangan pernikahanku. Aku ingin kau datang. Apapun yang terjadi, semuanya baik-baik saja seperti yang kau janjikan 12 tahun yang lalu. Semua orang termasuk Hina menjalani hidup yang bahagia. Semuanya kecuali kamu." Sanju sempat marah mendengarkan Takemichi berkata seperti itu. Tetapi Maiki meminta Sanju untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Sanju pun pergi dan pembicaraan mereka menjadi semakin dalam. "Maiki, apa sebenarnya impulsif itu? Kupikir alasanmu menjauh karena Kisaki atau kematian dari saudaramu. Tapi sepertinya bukan itu alasannya. Apa yang kamu bicarakan di video tersebut?" tanya dari Takemichi. "Kau tahu, aku tidak bisa lagi mengulangi waktu dengan berjabat tangan dengan Naoto. Karena aku telah memenuhi tujuanku untuk menyelamatkan Hina. Ini semua berkatmu. Karena kau melindungi semua orang. Oleh karena itu sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu," tambah Takemichi. Tetapi suara tembakan terdengar. Maiki menembak Takemichi tepat di dadanya. Takemichi pun terkejut karena tiba-tiba dadanya tertembus oleh timah panas. Tapi ia tetap mencoba bertahan menghadapi rasa sakit itu. Dan Maiki, dia dengan tatapan kosong berdiri di depan Takemichi. Lalu setelah melakukan semua tragedi ini, Maiki mencoba untuk langsung meninggalkan Takemichi. Takemichi yang sudah bersimbah darah mencoba untuk bangkit dan dengan suara terbata-bata sembari menahan rasa sakit yang teramat sakit. Takemichi berkata, "Menyelamatkanmu. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu. Untukmu, aku akan melakukannya berulang kali," ucap Takemichi untuk Maiki. Dan Maiki dengan sorotan mata yang tajam berkata, "Aku akan mengakhiri ini semuanya di sini." Maiki lalu meninggalkan Takemichi dan berjalan menaiki anak tangga. Dan tibalah ia di atas gedung. Semua orang yang berada di luar gedung lalu memandangi Maiki dari bawah dan berkata, "Oi sial, orang itu akan melompat," ucap salah satu warga di sana. Sanju yang melihatnya lalu terkejut bukan main. Dan dengan ini Maiki lalu teringat dengan perkataan para orang-orang terdekatnya, Shinichiro, Ema, Baji, dan Raken. Dan terlihat pula seolah-olah Maiki berdiri di puncak kejayaan Taoman, sama seperti 12 tahun yang lalu. Dan Maiki mulai berteriak riang, serta terlihat bayangan Maiki kecil di sebelahnya dan berkata, "Semuanya, ayo lakukan ini." Maiki berkata sambil tersenyum manis. Lalu Maiki melompat dari atas gedung itu. Maiki pun terjatuh dan di tengah udara Maiki memejamkan mata, seraya memang inilah yang ia inginkan. Tetapi sebuah tangan menangkap Maiki. Takemichi, walau ia tertembak, walau ia bersimbah darah, tetapi ia bertekad penuh untuk menyelamatkan Maiki dan berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu." Maiki yang melihat itu lalu terkejut. Sungguh, perlu berapa banyak time lapse, berapa banyak tembakan yang diterima oleh Takemichi. Takemichi, ia tidak akan kalah. "Maiki, aku sudah tidak punya banyak waktu. Aku mulai kehilangan kesadaran," ucap Takemichi sembari memegang tangan Maiki. Maiki pun membalas, "Lepaskan tanganmu. Aku ingin mengakhiri semuanya di sini dan sekarang. Ayolah,
kau akan menyesal melakukan itu. Maiki, cepat, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak peduli apapun. Aku akan berkali-kali kembali ke masa lalu sebanyak yang aku bisa, jawab Takemichi. Maiki lalu membantahnya. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak bisa kembali, benar? Inilah mengapa aku tidak pernah ingin berjumpa denganmu. Aku tidak ingin ini terjadi. Secara aku baru saja menembakmu, Takemichi. Tolong, tempatkan aku dalam damai. Namun Takemichi menolaknya dan berkata, diam. Kenapa kau selalu seperti ini? Selalu dan selalu. Kau selalu memendam beban pada dirimu sendiri. Oi, Manjiro, katakan sekali saja. Katakan saja. Tolong selamatkan aku, bentak Takemichi kepada Maiki. Dan dengan berlinang air mata dan sebuah senyuman, Takemichi menambahkan, dan pastinya aku akan datang menyelamatkanmu, Manjiro. Mendengarkan perkataan Takemichi, Maiki pun mulai tergoyahkan hatinya dan meneteskan air mata. Lalu berkata, tolong selamatkan aku, Takemichi. Tepat setelah pegangan Takemichi mencapai telapak tangan Maiki, sesuatu yang ajaib pun terjadi. Takemichi, ia akhirnya dapat melakukan time lapse kembali. Dorongan dari tekad dan permintaan yang kuat dari Maiki membuat kemampuan time lapse Takemichi kembali. Inilah kesempatan terakhirmu, Takemichi. Demi melindungi Maiki, kobarkan tekad dalam dirimu, Takemichi. Meski semua lukamu membiru dan air matamu terus mengalir, teguhkanlah hatimu hingga kau mampu menjadi sandaran. Taklukkanlah akhir cerita yang kejam ini. Gemakan dalam hatimu untuk tak akan pernah menyerah. Dan dengan keras, gelorakanlah pembalasan. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Serta sebarkan video ini kepada teman-teman kalian yang kalian anggap sangat menyukai Tokyo Revengers. Dan sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih dan salam diskusi manga.